Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Patricia dengan NIM 221320003 dari kelas ID 4A dengan dosen pengampu Ibu Ayu Puspita Indasari MPD, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Dharma. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan behavioral dan kognitif sosial serta aplikasinya dalam pembelajaran. Baik, apakah ada yang tahu apa itu pendekatan behavioral? Nah, pendekatan behavioral merupakan teori belajar yang menuntut seorang guru memberikan rangsangan sebagai stimulus kepada anak dan hasil dari stimulus tersebut dapat diamati dan diukur berdasarkan tujuan untuk melihat ada tidaknya perubahan tingkah laku yang signifikan. Jadi, hakikat dari teori belajar ini adalah teori yang berfokus hubungan stimulus hingga respon dan adanya perilaku nyata menurut Ismail 2019. Selanjutnya yaitu ada tokoh-tokoh teori belajar behavioral. Yang pertama yaitu Edward Lee Thorndike. Teori Thorndike juga dikenal dengan teori kognisionisme karena menurutnya belajar adalah proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon. Thorndike juga mengemukakan 3 prinsip atau hukum belajar. Yang pertama yaitu law of rightness, yang kedua yaitu law of exercise, dan yang ketiga law of effect. Tokoh yang kedua yaitu B.F. Skinner. Skinner ini merumuskan teori pembelajaran yang dikenal dengan operant conditioning. Karena teori ini menyatakan bahwa aspek-aspek lingkungan seperti stimulus, situasi, dan peristiwa berperan sebagai tanda-tanda untuk pemberian belajar. Menurut Skinner, ada 3 konsep yang berhubungan dengan operant conditioning. Yang pertama yaitu penguatan positif, yang kedua yaitu penguatan negatif, dan yang ketiga yaitu adalah hukuman. Selanjutnya yaitu teori belajar behavioral dalam pembelajaran. Yang pertama, menganalisis kemampuan awal dan karakteristik anak agar anak memiliki sejumlah kompetensi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam standar kompetensi dasar. Maka, perlu kiranya agar dianalisis kemampuan awal dan karakteristiknya karena akan ada beberapa manfaat yang diperoleh jika guru melaksanakan hal tersebut. Yang kedua, merencanakan materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada anak. Untuk dapat memberikan layanan pembelajaran kepada semua kelompok siswa atau anak, guru setidaknya menggunakan 2 pendekatan. Nah, adapun aplikasi pembelajaran dalam teori ini, yang pertama penguatan positif, yang kedua penguatan negatif, yang ketiga hukuman, yang keempat shaping, yang kelima prompting, dan yang keenam padding. Nah, selanjutnya yaitu ada teori kognitif sosial atau social cognitive theory, merupakan penamaan baru dari teori belajar sosial atau social learning theory yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori kognitif sosial adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam teori ini, yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan, yang kedua, mementingkan bagian-bagian, yang ketiga, mementingkan peranan reaksi, yang keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus dan respon, yang kelima yaitu mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya, yang keenam, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan, dan yang ketujuh, hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Dan adapun aplikasi dalam pembelajaran ini, yang pertama yaitu pembelajaran modeling, yang kedua yaitu pembelajaran kolaboratif, yang ketiga pembelajaran berbasis game, yang keempat yaitu pembelajaran yang berbasis proyek. Nah, yang kelima yaitu pembelajaran just in time, dan yang terakhir yaitu pembelajaran reflektif. Nah, dapat disimpulkan dari penjelasan tadi bahwa pendekatan behavioral dan kognitif sosial menawarkan 2 perspektif yang berbeda tentang bagaimana manusia itu belajar.
Kedua teori ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan guru dapat menggunakan kombinasi dari kedua teori tersebut untuk menciptakan lingkungan belajar efektif. Mungkin ini saja, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.